Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfika Fitri Astuti dari kelas 7C PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo ingin mempresentasikan mengenai kurikulum 2013 dan keterampilan guru abad ke-21. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 atau disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun ini. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikannya beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Prinsip utama mengembangkan kurikulum 2013 adalah didasarkan modal kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan. Apakah aspek pengetahuan itu? Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dan melaksanakan dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Yang ketiga, aspek penilaian sikap dan perilaku. Apakah itu? Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembar nilai, dan oleh diri sendiri. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kemudian, terdapat keunggulan dan kelemahan dari kurikulum 2013. Yang pertama kita akan membahas keunggulan K13 atau kurikulum 2013. Yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, dan sikap. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Di samping ada keunggulan K13, terdapat kelemahan dari kurikulum 2013, yaitu yang pertama kelemahannya, guru banyak salah paham karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang terakhir, kurangnya keterampilan guru merancang rencana pembelajaran atau RPP. Setelah kita membahas mengenai pengertian dari kurikulum 2013, lalu kita akan membahas mengenai keterampilan guru abad ke-21. Kurikulum 2013 diharapkan dapat diimplementasikan pada pembelajaran abad ke-21 ini. Hal ini untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Adapun pembelajaran abad ke-21 mencerminkan 4 hal. Yang pertama, critical thinking and problem solving.
Yang kedua, creativity and innovation. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Apa itu communication? Communication, peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Collaboration, peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga, critical thinking and problem solving. Peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu creativity and innovation. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Lalu bagaimana peran sekolah terhadap pembelajaran abad ke-21 ini? Peranan sekolah dalam penerapan pembelajaran abad ke-21 ini antara lain, yang pertama, meningkatkan kebijakan dan rencana sekolah untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang kedua, mengembangkan arahan baru kurikulum. Yang ketiga, melaksanakan strategi pengajaran yang baru dan relevan. Yang terakhir, membentuk kemitraan sekolah di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kemudian bagaimana ciri guru abad ke-21? Yang pertama, ciri dari guru abad ke-21 ialah lifelong learner atau pembelajar seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya kepada para ahli. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad ke-21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Pada pembelajaran abad ke-21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya edisional, bahkan wajib. Yang keempat, reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Yang kelima, kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad ke-21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Yang keenam, menerapkan student-centered. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Karenanya, dalam kelas abad ke-21, metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan siswa. Yang terakhir, menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya.
Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya. Atau tak hanya tes tertulis tetapi juga dinilai saat performanya. Melalui pembelajaran abad ke-21, setidaknya ada 2 keterampilan inti yang harus dikembangkan oleh para guru, yakni yang pertama, kemampuan menggunakan pengetahuan, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, kewarganegaraan, dan lainnya untuk menjawab tantangan dunia nyata. Dan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kerjasama, kreativitas, kemandirian, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, Arvika. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.